Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini Ma'ruf, NIM 036. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang manajemen pelatihan dakwah beserta perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaannya. Perkembangan di bagian teknologi menjadikan dakwah pada zaman dahulu dan sekarang sangatlah berbeda. Jikalau dahulu dakwah dilakukan dengan mengharuskan tatap muka tanpa perantara dan langsung di depan khalayak ramai, di zaman sekarang dakwah dapat dilakukan dengan mudah tanpa harus berhadapan langsung, melainkan menggunakan media-media yang sudah tersedia di era ini. Manajemen pelatihan dakwah sendiri dapat diartikan sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi kegiatan dan penggunaan semua sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan yang mengajak orang lain kepada jalan kebaikan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tujuan terkelolanya upaya peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Di dalam manajemen pelatihan dakwah terdapat perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan merupakan suatu proses yang berhubungan di dalam membentuk dan memperhitungkan agar seseorang mampu melaksanakan dakwah dengan baik. Tahapan-tahapan perencanaan dakwah yaitu: yang pertama, studi penjajakan kebutuhan pelatihan dakwah. Suatu studi yang diadakan dalam rangka mengumpulkan dan menganalisis kekurangan dalam hal keterampilan, pengetahuan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu identifikasi kebutuhan pelatihan dakwah, yaitu suatu kegiatan mencari, menemukan, meneliti, mengumpulkan, mendata dari suatu kebutuhan. Yang ketiga yaitu merumuskan tujuan pelatihan dakwah. Yang keempat yaitu merumuskan sasaran pelatihan dakwah. Sasaran pelatihan dakwah di sini yaitu keberhasilannya. Yang selanjutnya yaitu menyusun kurikulum pelatihan dakwah atau perencanaan materi yang disampaikan. Yang selanjutnya menyusun silabus pelatihan dakwah, menentukan jadwal pelatihan dakwah, dan mencermati biaya pelatihan dakwah. Di dalam manajemen pelatihan dakwah pun terdapat pengorganisasian pelatihan dakwah setelah perencanaan pelatihan dakwah. Pengorganisasian sangat berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, karena pengorganisasian pun harus direncanakan. Pengorganisasian adalah seluruh proses pengelompokan orang, alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Adapun langkah-langkah pengorganisasian yang efektif yaitu: yang pertama, mengetahui terlebih dahulu sasaran dari pengorganisasian dalam situasi lingkungan. Yang kedua, membagi pekerjaan yang harus dilaksanakan ke dalam aktivitas-aktivitas bagian. Yang ketiga, mengelompokkan aktivitas yang sekiranya dapat dilakukan secara bersama. Yang keempat, menugaskan personil yang kompeten dan potensial untuk ditugaskan. Adapun perencanaan mengenai kebutuhan pengorganisasian pelatihan dakwah yaitu: yang pertama, merumuskan kerangka acuan. Yang kedua, mengadakan bahan-bahan pelatihan untuk peserta. Yang ketiga, menyusun panduan latihan. Yang keempat, menginventarisasi dan mengidentifikasi calon peserta. Yang keempat, mempersiapkan fasilitas akomodasi dan lainnya untuk peserta. Yang keenam, memantau atau memonitoring kegiatan tindak lanjut. Yang ketujuh yaitu menghubungi narasumber yang akan menyampaikan materinya. Setelah adanya perencanaan dan pengorganisasian, maka langkah selanjutnya adalah pelaksanaan pelatihan dakwah, yang tentunya merujuk pada perencanaan serta pengorganisasian yang sebelumnya telah dibahas. Adapun tahap-tahap dalam pelatihan dakwah meliputi pembukaan pelatihan yang berupa gambaran tentang peraturan dan tata tertib yang berlaku. Yang kedua yaitu acara inti, kegiatan belajar mengajar dalam pelatihan yang terbagi menjadi dua cara, yaitu ceramah dan diskusi. Yang terakhir yaitu penutup.
Pemberian arahan kepada peserta berupa motivasi yang membangun semangat mereka. Selain tahapan di atas, ada pula unsur-unsur dalam pelatihan dakwah itu, yaitu peserta dan anggota pelaksanaan atau panitia, pemateri sekaligus materi yang disampaikan, dan yang terakhir yaitu metode. Metode yang dilakukan biasanya menggunakan model ceramah, khutbah, pidato maupun diskusi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.